juga udah sama Excel. Dan ada Seattle 1 juga. Guys. Hai guys, welcome to part kedua. Jadi waktu gue sampai Narita, ada suatu hal yang unik banget yang gue ketemuin di sini. Nah, jadi waktu gue landing itu biasanya kalau misalnya kalian turun dari pesawat itu biasanya kalian turun sesuai dengan ini kan, sesuai dengan misalnya maksudnya sesuai dengan kursi kalian. Misalnya kalian di belakang, kalian bakal keluar terakhir. Tapi kalau misalnya kalian di depan, kalian bakal keluar pertama. Yang uniknya di sini adalah di sini kita itu turun itu per tujuan transit yang kita akan tuju nanti. Misalnya kita mau ke Jakarta, nanti dipanggil dulu tujuan Jakarta baru boleh turun. Misalnya kalian ke Kuala Lumpur, kalian bakal dipanggil waktu Kuala Lumpur sudah dipanggil. Nah, Jakarta ini dipanggilnya terakhir guys. Nah, kurang lebih situasi di pesawatnya kayak gini nih. Thanks for waiting. Customer connecting here only from flight 8352 Jakarta, Indonesia. Please separate from the phone call. Thank you. Jadi itulah gambaran gimana cara mereka mengatur untuk mengeluarkan penumpang dari pesawatnya guys. Pasti kalian penasaran kan gimana keadaan Jepang saat itu terutama di airportnya guys. Jangan di skip, nonton videonya di video selanjutnya. Let's go. Guys, ini bener-bener sepi guys, nggak ada orang. Lihat. Ini tempat belanja satu-satunya yang buka kayak sama itu parfum. Ya kan, Bro? Guys, by the way, bagus ya? Bagus. Nih guys, kalau misalnya kalian ke Jepang guys, kalian wajib beli nih guys. Tokyo Banana ini sumpah enak banget, nggak bohong. Di sini ada yang kosong juga, tapi ada yang isi kayak cuma tinggal dikit. Ini udah kosong. Terus yang banyak tuh Tokyo Banana tuh, terkenal, makanya dia stok terus. Lihat kosong, nggak ada apa-apa. Juga kosong nggak ada apa-apa. Wow. Tapi ini lumayan lah. Ini satu-satunya toko yang kayak oleh-oleh yang buka. Lu beli apa bro? Apa itu? Poki. Lucu banget, gede banget. Itu pegang nih, kertasnya tuh kayak bagus tuh. Wow, mantap. Itu sama toko parfum di depan. Tapi beneran ini sepi banget gila sih apa tuh. Biasanya ini rame banget ya sampai Biasanya. Ya, makanya. Nanti kita coba cari tempat makan deh. Siapa tahu ada ramen. Oke, mantap. Jadi nggak cuma toko ini aja yang buka, tapi kayak di sana itu banyak banget toko-toko yang buka. Tapi nggak banyak sih, kayak ada beberapa doang. Terus di sana juga ada beberapa toko yang buka doang. Jadi kayak ya basically setengah doang. Ini nggak buka nih. Sana nggak buka. Mantap. Oke guys, kita udah menuju gate ke Jakarta. Ini beneran sepi banget, kan bro? Jadi ini beneran gak ada orang. Cuman kayaknya bisa dihitung pakai jari deh di sini. buka. Yes. Apa? Sini toko es krim terkenal guys. Coba nih, sini. Kalau misalnya kalian pernah ke Jepang, ini enak banget es krimnya. Terus deket sama gate lagi. Tuh lihat, gate kita aja nggak ada orang. Tidak ada orang. Sepi guys, gara-gara COVID-19. Oke, mari kita cari makan dulu. Oke guys, udah boarding. Mari kita masuk. Karena gue grup pertama, jadi gue masuk duluan. Let's go. Itu guys pesawatnya, Boeing 787.
attention for the following safety instructions. Panduannya lucu banget Place it guys. over your nose and mouth. 頭にかけ長さを調整してください。 Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. Mereka pakai tradisi Jepang buat ini, buat tunjukin caranya Emergency. gimana. Brace for impact. 安全の処理をご確認いただき、ご自身の姿勢を Oke guys, jadi perjalanan kali ini ke Jakarta memakan waktu kurang lebih 7 jam guys. Jadi dari Tokyo ke Jakarta itu kurang lebih 7 jam. Dan dengan keadaan pandemi COVID-19 yang sekarang, kalian kalau misalnya keluar negeri dan balik ke Indonesia itu dikasih dua guys. Dikasih yang custom yang ini sama health certificate yang ini. Jadi kayak ada yang berhubungan dengan kesehatan gitulah pokoknya kertasnya guys. Kalau misalnya yang biasa, kalian cuma dikasih yang custom doang gitu guys. Semoga hari ini makanannya enak, nggak kayak United tadi, dikit banget porsinya. Habis itu masakan sampingannya juga, side-dishnya juga dikit, jadi kayak oke guys, mari kita tunggu makanannya. Let's go. Jadi kali ini makanannya lebih banyak lagi, lebih gede daripada yang tadi United. Yang tadi United kayaknya 3/4 ini deh. Kayak kecil banget, sekarang gede banget. Terus dapat air lagi. Lihat. Dapat air. Mantap. Es krim guys, mantap. Kalau misalnya kalian mau pesawat, minta es krim. Enak, ini enak banget, sumpah. Makanan pertama udah habis. Hari ini pesawatnya lumayan penuh. Lihat. Di depan sana juga masih ada, lumayan penuh. Jadi ya gitulah hari ini. Oke guys, jadi gue udah selesai makan nih. Udah kenyang, tapi nggak bisa nambah gara-gara makanannya habis. Katanya udah bener-bener habis, jadi nggak bisa nambah nih. Padahal chickennya enak. Habis itu kenapa gue di toilet lagi? Karena ini guys, kalian nggak bisa dapet sistem yang kayak gini, alat yang kayak gini kalau misalnya kalian nggak bisa cepat nih. Cebokan guys, gue mau coba sih. Gue nggak pernah nyebok, gue nggak pernah boker di pesawat. Kayak gue coba. Ternyata enak juga guys, punya semprotan di pesawat. Jadi nggak usah pakai tisu lagi deh. Mantap. Jadi gue mau kasih tips nih guys. Jadi buat kalian yang sekarang ini berpergian keluar kota di Indonesia, kalau misalnya kalian nggak mau bertemu dengan banyak orang, pilihlah kursi paling belakang. Karena kalian bakal dipanggil yang pertama dan kalian bakal keluar yang terakhir. Ya ada plus minusnya sih, tapi gue lebih prefer di belakang. Kenapa? Gara-gara supaya nggak banyak ketemu orang guys. Gara-gara kita masuk duluan dan keluarnya terakhir. Opsi kedua itu adalah kalian masuk paling terakhir, tapi kalian sebisa mungkin duduk paling depan. Tapi biasanya yang paling depan itu business class guys. Kalau misalnya kalian mampu, duduklah di business class. Selamat mencoba. Akhirnya sampai juga di Jakarta bro. Udah mulai panas nih, pakai hoodie lagi. Mari kita lihat selanjutnya, proses selanjutnya. Nah, jadi gue bakal mau kasih kalian gambaran dan proses gimana caranya sih masuk ke Indonesia dari luar negeri. Terutama buat kalian yang belajar atau tinggal di luar negeri yang bakal pulang ke Indonesia, ini kalian wajib nonton. Jadi kalian punya gambaran. Jadi yang pertama, kalian sebelum mendarat ke Soekarno-Hatta, kalian bakal dapat 2 kertas guys. Yang pertama itu adalah kertas custom. Nah yang kedua itu bakal kalian dikasih kertas kuning. Nah kertas kuning itu kertas kesehatan guys. Dari nanti bakal dikasih ke petugasnya guys. Nah abis kalian landing dan masuk ke Soekarno-Hatta, kalian bakal diarahkan ke pos pertama guys. Jadi total itu ada 4 pos. Jadi pos pertama ada mengisi formulir. Pos kedua itu ada pengecekan PCR dan swab test yang sudah ada.
kalau misalnya kalian nggak ada swab test atau PCR tuh ada jalurnya sendiri guys. Jadi jalurnya itu ada di kiri. Kalau misalnya kalian udah punya PCR test atau swab test itu ada di kanan. Nah, jadi kita masuk nih pos yang pertama. Kalian bakal dikasih 2 kertas. Yang kertas pertama itu buat kesehatan. Habis itu yang kedua, kertas yang kedua itu adalah isi data-data kalian. Jadi data pribadi kalian nanti diisi di kertas putih. Habis itu kalau misalnya kalian udah mengisi formulir itu, nanti ada petugas yang bakal mengecek suhu dan tensi kalian. Nah, habis itu kalian bawa semua berkas kalian ke pos kedua. Pos kedua itu tempat di mana ya. Pos yang kedua ini kalian bakal dicek PCR-nya, apakah ini valid atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya PCR atau swab test, kalian bakal masuk ke jalur yang non PCR sama non swab test gara-gara kalian nggak punya suratnya. Nanti di sana kalian bakal dites, dan sambil menunggu tes kalian harus dibawa ke Wisma Atlet buat menunggu hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian hasilnya negatif, kalian boleh pulang guys habis dari sana. Pos yang ketiga itu adalah imigrasi guys. Nah, imigrasi kayak biasa aja, kalian bakal dicop, bakal kayak di tanda bahwa kalian udah masuk ke Indonesia guys tanggal berapa. Nah, pos yang keempat itu adalah tempat bagasi. Tapi abis kalian sudah mengambil bagasi kalian, ada dua jadi ada 2 pos lagi. Itu sebenarnya bukan pos sih, itu kayak pengecekan lagi oleh TNI dan Polri guys. Abis kalian selesai ngambil bagasi, sebelum kalian lewat ke custom, kalian bakal dicek dulu oleh tentara PCR-nya guys, apakah negatif atau positif. Jadi mereka kayak memastikan kalau misalnya kalian negatif. Nah, abis itu kalian lewatin custom, sebelum kalian nemuin yang jemput kalian. Nah, nanti bakal dicek lagi guys, sekali lagi sama TNI kalau nggak Polri, buat memastikan kalian negatif guys. Gitu aja video kali ini, semoga kalian suka. Thank you guys for watching, bye. Tunggu, wait, kalian jangan exit dulu video ini karena video ini belum selesai. Kalian tahu kalau misalnya gue itu bukan tinggal di Jakarta kan? Jadi beberapa hari setelah itu, gue beli tiket buat pulang ke Batam. Jadi beberapa hari setelah gue di Jakarta, gue harus balik ke Batam. Bukan harus balik ke Batam, gue emang harus balik ke Batam gara-gara gue tinggal di sini, ya kan? Oke, jadi gue beli tiket ke Batam beberapa hari setelah gue di Jakarta. Dan yang pertama, ingat jangan lupa kalian harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Dan kalau misalnya kalian mau berpergian, terutama keluar kota, yang keluar kota naik pesawat, kalian harus bawa PCR kalau nggak swab test guys. Nah, jadi sebelum kalian masuk ke bandara, kalian bakal cek dulu. Habis itu kalian masuk seperti biasa, ada X-ray, dan habis itu ke check-in. Di tempat check-in, nanti kalian juga bakal dimintain swab test kalau PCR guys. Jadi seketat itu guys di bandara. Setelah itu kalau misalnya kalian udah selesai check-in, masuk ke gate. Nah, proses di gate sama aja, tetap ada social distancing, kurang lebih kayak 1 meter dari orang depan kalian. Nah, yang membedakan dari perjalanan pesawat domestik daripada yang kemarin adalah di satu pesawat yang gua naikin ini itu tengahnya kosong guys. Jadi yang tengah ini bener-bener kosong. Jadi emang sengaja mereka kosongin gara-gara social distancing. Waktu di pesawat kalian bakal dikasih kertas kuning yaitu HAC, Health Alert Certificate. Nah, kalian harus isi itu kemanapun kalian pergi guys. Atau kalau misalnya kalian sering berpergian domestik, kalau misalnya kalian nggak mau ribet nulis-nulis, kalian download aja ini. Ada aplikasi namanya EHAC Indonesia. Itu adalah sama kayak kertas, tapi ini elektronik guys. Jadi namanya EHAC, sama aja elektronik, Health Alert Certificate Indonesia gitu guys. Gue udah kayak promosi mereka aja ya. Gue udah kayak promosi ini aja ya, promosi aplikasi ini, padahal gue nggak dibayar. Terus udah deh, kalian tinggal ngambil bagasi. Dan kalau misalnya di Batam nggak ada pengecekan apa-apa lagi, jadi kalian habis ambil bagasi udah tinggal keluar dan bersenang-senang di kota kalian.
Jadi segitu aja videonya, dan sekarang gue udah di Batam. Semoga gue bisa bikin video-video daily vlog lagi mungkin. Segitu aja videonya, semoga kalian bisa punya gambaran gimana proses masuk Indonesia dari luar negeri dan gimana cara proses masuk. Nah, ini baru beneran habis. Jadi thank you guys for watching. Bye. Oke guys, jadi gue baru aja keluar dari airport dan dari segala keribetan pandemik ini. Gila, lama banget tadi gue di dalam. Kayak ketat banget. Di dalam benar-benar ketat guys. Kayak ada beberapa step yang kalian harus lewatin. Jadi kayak ada TNI yang gitu ngecek-ngecek PCR gitu guys. Oke, mari kita tunggu yang jemput dan sampai jumpa di rumah.